Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Alfionita, NIM 2202020166. Di sini saya akan memenuhi tugas text mining dari Bapak A. Takwa Marta Dinata, MKom. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis sentimen. Apa itu analisis sentimen? Polarity dan subjectivity dalam teks. Apa itu analisis sentimen? Definisi analisis sentimen adalah proses mengidentifikasi dan mengkategorikan opini yang diekspresikan dalam suatu teks. Tujuan analisis sentimen digunakan untuk memahami persepsi publik terhadap produk, layanan, atau peristiwa dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, strategi, pemasaran, atau penelitian sosial. Pendekatan berbasis leksikon, pendekatan berbasis machine learning. Polarity dan subjectivity dalam teks. Polarity mengacu pada opini, sedangkan subjectivity mengukur sejauh mana suatu pertanyaan didasarkan pada opini pemasaran atau emosi dibandingkan dengan fakta. Pertanyaan yang sangat subjektif memiliki skor mendekati 1, sedangkan pertanyaan faktual memiliki skor mendekati 0. Studi kasus menggunakan Python dan pustaka seperti TeXtBlock atau Fadel untuk melakukan analisis sentimen sederhana terhadap teks, berita, atau media sosial. 1. Mengimpor library. Cara install library. 2. Membuat database. Sebuah dictionary dalam definisi yang berisi suatu kolom teks dengan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Kalimat-kalimat ini adalah contoh teks yang dianalisis sentimennya. 3. Membuat data frame. Data frame DF dibuat dari dictional data, sehingga kita mendapatkan tabel dengan satu kolom teks yang berisi kalimat-kalimat tersebut. 4. Fungsi menghitung sentimen. 5. Menghitung sentimen untuk setiap kata. Bagian ini menerapkan fungsi get sentimen ke setiap baris dalam kolom teks data frame DF. Menampilkan hasil. Menampilkan data frame yang sekarang memiliki 3 kolom teks kalimat asli, polarity, dan subjectivity. 3. Visualisasi. Kita bisa memvisualisasikan sentimen dari teks, polarity, dan subjectivity dengan menggunakan beberapa alat visualisasi seperti Matplotlib atau Seibron. Berikut adalah beberapa cara kita bisa memvisualisasi data sentimen. 1. Histogram. 2. Scatplot. 3. Barlot. Studi kasus. Berikut contoh kode untuk melakukan visualisasi menggunakan Matplotlib dan Seibron. 1. Mengimpor library. 2. Mengatur stil visualisasi. 3.
membuat histogram untuk distribusi polarity. 4. Membuat histogram untuk distribusi subjectivity. 5. Membuat scatplot untuk hubungan antara polarity dan subjectivity. 6. Membuat bar plot untuk menunjukkan nilai polarity dari masing-masing teks. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.